Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Bapak Ketua Bapak Haji Rohadi, yang saya hormati Bapak Pembina Bapak Haji Imam Mawardi, yang saya hormati bapak-bapak haji, ibu-ibu haji, para alim ulama, yang saya hormati bapak ibu yang berada di dalam jamaah Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Ranting Ringin Harjo, yang semoga Allah berkahi selalu. Sebelum saya memulai, saya mau menyampaikan, tadi ada titipan pesan. Monggo ibu-ibu yang masih di luar katanya suruh masuk ke depan. Monggo Bu. Semakin mendekati pemateri insya Allah bau surganya lebih kuat. Monggo. Nek di belakang eman-eman Bu. Udah melangkah jauh-jauh dari rumah duduknya di belakang. Monggo ada kesempatan maju di depan sini. Monggo Ibu. Adabnya kalau di dalam majelis disuruh maju, disuruh berlapang-lapang gitu ya. Jadi monggo. Tadi diminta untuk Ibu minta tolong yang masih berdiri di luar disuruh masuk ke dalam. Ini saya menyampaikan pesan aja nggih. Oke, monggo ibu-ibu. Ini nanti biar waktunya nggak habis saya nungguin jenengan duduk. Oke, saya lanjut aja ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini saya betul-betul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dalam perjalanan saya tadi sempat kena sapaan dari rintik hujan. Saya di jalan cuman ya Allah tolong mudahkan saya sampai ke IPI Ringin Harjo, karena memang saya ingin sekali bertemu dengan sekumpulan orang-orang yang sudah Engkau jadikan tamu di rumahmu. Jadi saya benar-benar di jalan itu selalu, ya Allah tolong sampaikanlah saya sampai di sana dulu. Nanti kalau mau hujan nggak apa-apa, yang penting saya udah duduk manis di sana gitu. Ya, alhamdulillah. Pokoknya saya kali ini benar-benar bersyukur diberikan kesempatan, diberikan peluang oleh para orang-orang yang sudah benar-benar menjadi tamu Allah. Saya duduk di sini di hadapan panjenengan, mohon maaf tadi saya di situ juga tetap doa lagi. Ya Allah, Mbok tolong ini hatinya dibikin agak tenang karena deg-degan terus terang aja nih. Gak biasa soalnya jamaahnya tuh gak biasa. Orang-orang pilihan ini insya Allah nggih. Dari sekian juta, ratus juta penduduk Indonesia, panjenengan yang dipilih Allah untuk hadir di rumahnya. Makanya deg-degan saya tuh berhadapan dengan para tamu Allah gitu nggih. Sebelum saya mulai, mari izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Ini tadi entah sama Pak Rohadinya, entah sama Pak Imamnya, itu kebolak-balik nyebut namanya. Padahal namanya pendek Pak, Nida, wes rampung. Udah itu aja.
Kalau yang ustazah, kemudian ibu nyai itu kan ya gelaran kehormatan yang diberikan karena kita menghormati seseorang nggih. Ning nek panjenengan rada kesulitan wis nida Bu nida wis rampung insyaallah nggih. Alhamdulillah. Jadi saya itu nida, uminya Ulfa atau Umu Ulfa. Itu kunyah ya. Kalau di Arab itu biasa itu pakai kunyah gitu ya. Saya adalah ibu rumah tangga dengan 6 orang anak. Aslinya dari Papua Bapak Ibu. Jadi mohon maaf nanti ngomong ya, bicaranya saya mungkin tidak sehalus Pak Rohadi tadi. Ya Allah, saya itu makin dredeg saya tuh. Ya Allah, nek harus bahasa Jawa kayak gitu ya. Kepala saya di sini sama ngomongnya nanti capek sendiri saya. Soalnya sambil mikir, sambil ngomong itu pakai tenaga soalnya. Gitu nggih. Jadi mohon maaf nanti mungkin bicaranya saya lebih banyak dengan bahasa Indonesia. Nggih. Saya adalah seorang pendidik yang alhamdulillah sekarang ini lagi mendidik anak-anak kecil, anak-anak usia PAUD di Rumah Tahfidz Al-Biru Gandean Trirenggo. Kemudian saya juga seorang praktisi PAUD dan homeschooling. Jadi anak-anak saya alhamdulillah usia PAUD-nya itu mereka semuanya di rumah, saya ngajar sendiri. Ngoten nggih. Saya kira cukup sekian untuk masalah. Oh, alamat saya tinggalnya di Ngentak. Ngentak itu daerah Sabdodadi. Jadi perempatan Manding itu ke selatan dikit. Nanti ke timur dikit. Pokoknya dikit-dikit sampai lah Pak Bu, ya. Alhamdulillah mungkin itu sedikit dari perkenalan saya. Saya mohon izin kepada para alim ulama, para sesepuh di Ringin Harjo ini. Saya yang masih kurang ilmu ini, masih kurang pengalaman ini, memberanikan diri duduk di hadapan panjenengan. Kalau saya pribadi menganggap sebagai ini adalah pembelajaran dari Allah untuk bagaimana saya bisa menempatkan diri saya. Berbagi ilmu, kita tidak perlu memandang siapa yang apakah dia bergelar atau tidak, apakah dia itu berharta atau tidak, tapi apakah yang dia sampaikan itu benar atau tidak. Ngoten nggih? Sementara saya berharap kepada Allah, semoga Allah memberikan kelapangan hati pada panjenengan semua untuk merelakan saya duduk di sini menyampaikan sedikit ilmu yang Allah titipkan kepada saya. Begitu nggih ibu-ibu, bapak-bapak, nggih. Saya mulai. Bismillah. Untuk kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah tema dengan judul Haji Mabrur, Jalan Menuju Kesempurnaan Iman dan Dakwah. Kita tahu bahwa haji itu adalah sebuah ibadah puncak ya. Ibadah puncak yang menjadi impian setiap muslim. Terus terang itu juga masih dalam wishlistnya saya. Semoga saya segera dipanggil Allah. Masih dalam daftar. Ngaten nggih? Itu impian kita semua. Siapapun yang menjadi muslim, dia mampu, dia berharta, pasti pengen sampai di sana. Tapi itu tadi, tidak semua orang yang berharta, yang mampu itu terpanggil ke tanah suci. Maka itu yang tadi saya bilang, panjenengan semua ini adalah pilihan Allah. Maka bersyukurlah. Haji bukanlah sekadar perjalanan fisik ke tanah suci, melainkan perjalanan spiritual yang tujuan utamanya adalah menjadi haji mabrur. Eman-eman wis tekan kono menjalankan ibadahnya, yo lempar jumroh ya, kemudian tawaf gitu ya, dengan kaki sakit atau kepala badan pegel-pegel, ning kita tetap nekat melakukan ibadah-ibadahnya supaya bisa meraih gelar mabrur. Nah, yang jadi pertanyaannya, bukan pertanyaan, tapi yang perlu kita perhatikan, banyak orang yang sudah sampai ke Mekah, sudah menjalankan ibadah haji, hadir di Mekah Al-Mukarramah gitu ya, namun tidak mampu meraih gelar haji mabrur. Lah terus mabrur itu opo gitu kan? Emang yang namanya mabrur itu seperti apa? Tanda-tandanya kayak apa? Saya yakin panjenengan semua di sini mungkin sudah paham. Hanya saja kita punya kewajiban untuk tawasobil haq, tawasobis sober. Tetap mengingatkan. Al-Quran itu dibuat berulang-ulang. Kita udah hafal pun masih ngulang lagi.
Begitu juga dengan nasihat, dengan perkataan-perkataan yang baik. Itu diulang-ulang biar apa? Nemplok, nyantel, gak lepas-lepas. Kita manusia tempatnya lupa, tempatnya salah, maka perlu diingatkan setiap saat. Nek bapak-bapak pena setiap Jumat insya Allah diingatkan terus sama khotib. Lah ibu-ibunya iki loh. Bendino urusannya karo rumah, kebersihan rumah, kesehatan anak dan segala macamnya. Ning udah gitu, udah gitu mic-nya mati. Ya. Bismillah, saya pakai mic alami dulu. Nggih. Maka para ibu ini sebenarnya paling wajib ikut pengajiannya lebih banyak dari bapak-bapak. Bapak-bapak nek tekan omah, udah selesai kerja. Ning ibu-ibu mau dia jadi bidan, mau dia jadi karyawan, mau dia jadi petinggi di pemerintahan, pulang-pulang ya tetap ngurusi rumah. Ning kayak gitu peringatannya lebih sedikit, diajak ngaji masih wegahan kose aku tak urus anakku se. Nek enggak kose aku putune lagi dititipin nang kene. Aku ora iso menyang, aku izin ya. Kepalaku sakit. Nah itu. Ibu-ibu itu multitasking, multi alasan juga. Gitu ya. Nah, kembali apa tanda kita menjadi seorang haji yang mabrur? Dalam sebuah hadis yang cukup panjang ya, dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haji mabrur tiada balasan lain kecuali surga. Masya Allah ya, pokoknya nek wis dapet haji mabrur udah nggak ada lain lagi balasannya dari Allah kecuali surga. Kalau sudah di surga, opo-opo itu mesti dapat. Udah nggak susah lagi. Maka kira-kira dengan motivasi ini, panjenengan semua kepengen nggak meraih gelar haji mabrur? Ini ya tuh tadi, nggak semuanya bisa dapat. Kita mah pengen. Nih gimana caranya? Gitu ya. Gimana caranya? Nah ini para sahabat ini tadi bertanya ketika Nabi bilang gak ada balasan lain kecuali surga. Mereka juga nanya, lah gimana caranya ya Rasulullah? Tandanya kayak apa? Yang menjadi haji mabrur itu kayak apa? Maka Nabi menjawab, mereka yang haji mabrur itu adalah apa? Memberikan makan kepada orang lain dan melontarkan ucapan yang baik. Perhatikan ya, memberi makan orang lain dan apa tadi? Melontarkan ucapan yang baik. Kalau di dalam riwayat Baihaqi dan Ahmad dan Baihaqi, redaksinya seperti ini, memberikan makan kepada orang lain dan menebarkan salam. Ketemu tanggane, meneng we. Ada yang bahkan pura-pura nggak lihat. Lurus we terus. Nah ini. Ya, jadi nanti akan ada bedanya. Haji mabrur dalam ibadah hajinya kaitannya itu menjadi lebih dermawan. Hubungannya sesama manusia, memberi. Dia jadi lebih dermawan. Kemudian apa? Lebih baik dalam bersikap dan juga bertutur kata. Ini nanti kaitannya dengan Allah. Sikapnya, tutur katanya itu kan nanti ada balasan semuanya. Oke? Maka kita untuk bisa menjadi haji yang mabrur seharusnya memiliki sikap yang berbeda dari sebelum berhaji. Gak sama Bu. Jadi seseorang yang sudah pergi haji tentunya dia harus punya pola pikir yang berbeda. Punya sikap yang berbeda, punya tutur kata yang berbeda. Karena apa? Satu, haji ini adalah amalan yang paling utama. Tahu utama ya? Kalau sudah utama, tentunya orang-orangnya juga pilihan. Orang-orangnya juga utama ini. Gak ada itu ceritanya ibadah utama kok dikerjakan sama orang yang ecek-ecek tuh gak ada.
Mereka adalah orang pilihan. Yang kedua, kenapa harus berbeda? Karena haji itu tidak, kalau haji itu dilakukan dengan sikap yang tidak bercampur dengan syirik, maka balasannya adalah surga. Orang yang masuk surga itu bukan orang yang sembarangan. Orang yang punya sikap berbeda. Ketaatannya pada Allah juga berbeda dengan orang biasa. Ini ya, itu yang kedua. Ini yang harus menjadi pola pikir kita. Oh, saya ini haji, maka saya nggak boleh sembarangan dalam bersikap. Kenapa? Saya adalah orang pilihan Allah. Saya mengerjakan ibadah yang utama. Kemudian saya melakukan ibadah haji saya itu tanpa dinodai dengan syirik. Maka insya Allah balasannya surga. Nek aku mau masuk surga, maka otomatis sikap dan perbuatanku harus lurus. Yang ketiga, alasannya kenapa kita harus berbeda dengan orang lain yang biasanya belum berangkat, ya. Satu, apa yang ketiga adalah apa? Haji itu jihad fi sabilillah. Wong orang-orang mujahidin tuh ndak ada yang biasa-biasa saja. Sikapnya itu terjaga, takwanya itu tinggi. Nggak main-main ketakwaan dia kepada Allah. Berhati-hati, selalu berhati-hati dalam bersikap dan bertutur kata. Berhubungan dengan orang lain, dia lebih menjaga dirinya supaya tidak menyakiti orang lain. Itu bedanya orang yang sudah haji dengan yang belum haji. Alasan berikutnya apa? Haji itu bisa menghilangkan kefakiran. Orang yang sudah haji otomatis orang kaya. Kaya di sini bukan karena harta, ya, tapi jiwanya. Mudah memberi. Tadi ya, dermawan. Ya, mudah hatinya untuk menolong orang lain. Oh, ada tangganya sing teko, Bu Haji minta tolong ini. Tapi ya, aku yo lagi sibuk ini, aku lagi rencana arek lunga meneh. Padahal tetangganya ini butuh banget. Tapi karena keegoisannya dia lebih memilih untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Padahal haji mabrur itu adalah mereka yang lebih dermawan. Bahkan terkadang rela mengorbankan kepentingan pribadinya untuk memenuhi, untuk menolong orang yang lebih membutuhkan. Berikutnya, haji mampu menghapus dosa-dosa. Orang yang mau dihapus dosanya tentu pasti kembali hati-hati, nggak sembarangan bersikap. Mereka yang haji jelas hati-hati karena apa? Haji itu sudah menghapuskan dosa dia. Selama dia di sana dihapus, dia kembali dalam keadaan fitrah. Lah terus sampai di tanah air kembali ke mode awal. Yo ngumpul meneh dosanya. Maka itu kenapa seorang haji harus beda. Dan yang terakhir, orang yang berhaji itu adalah tamu Allah. Nek wis jadi tamu, ora rasa tamunya Allah, tamunya presiden aja. Wis mesti secara tampilan, secara sikap, tutur kata mesti ditoto semuanya. Gak sembarangan. Pulang dari istana presiden, yo sikapnya masih tetap seolah-olah ada di istana presiden. Hati-hati. Lah ngapa ya nanti ndak jadi omongan orang, oh udah ke istana presiden kok kayak masih kayak gitu juga. Sama lah udah haji tapi kok mulutnya masih tetap ngomongin uang. Ini hati-hati ya. Terkadang kita nggak sadar bedanya kita dengan orang yang belum berhaji. Sehingga apa? Sama saja tampilannya. Gitu ya. Nah, jadi apa sih tanda mabrur dalam keseharian kita sebagai seorang haji? Haji itu nggak cuma sekadar gelar ya Bu, Pak ya. Nulis besar nulis ya, pokoknya kalau ada yang kayak gitu ya, pernah ditemuin nih. Nek ora ditulis haji atau haja, ra gelem teko. Ra gelem Bu, ada kejadian kayak gini ini. Harus lengkap. Segala
gelar harus ditulis, nek kleru sedikit ora gelem nyaut. Ada kayak gini, tapi saya yakin kalau di sini enggak. Bendino apa tiap bulan ya mesti ngaji toh ya Bu. Nah, tadarus sebelumnya tadi tadarus nggih. Jadi selalu diingatkan dengan ayat-ayat Allah. Jadi kalau yang di sini enggak, itu yang di luar sana Bu, yang pernah saya temui. Gitu nggih. Nah, apa yang menjadi tanda bahwa haji kita mabrur dalam keseharian kita? Yang pertama, yaitu meningkatnya iman dan takwa. Orang yang sudah pergi haji, sekali lagi saya ulangi, gak pernah sembarangan dalam bersikap. Orang takwa itu adalah mereka yang berhati-hati. Mau ngomongi orang, janganlah. Ngapain? Apa untungnya saya ngomongi orang? Saya sibuk ngurusi dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya lah, kesalahan saya sendiri gak saya hitung. Ning memang itulah manusia, pandai jadi juri. Oh kalau udah, apalagi bapak-bapak kalau udah nonton bola, wah itu apa kok? Ya Allah itu rada miring siti, orang kanan siti. Padahal yang nonton apa lagi encok. Ning pinter. Itu mestinya tendang rada tinggi siti. Gitu. Wah, udah pokoknya rame dewek. Pinter. Nah, lebih pinter. Kita seperti itu manusia itu. Pinter menilai orang lain. Makanya Umar bin Khattab itu ingatkan, wes, hisaplah dirimu sendiri sebelum engkau menghisap orang lain. Nah, kita ngurus dosa kesalahan kita sendiri nggak cukup lagi, kita udah nggak sibuk dengan orang lain. Ya. Maka mereka yang mendapatkan haji mabrur adalah sikapnya berubah. Gak sama lagi kayak sebelum berangkat. Sebelum berangkat kalau pergi ke tukang sayur, itu bisa sampai 2 jam bapak di rumah kelaparan. Lah ngopo kok emak ini belum balik-balik, mamamu kok belum balik? Ambo tadi katanya arek tuku terasi. Tuku terasi iso 2 jam nang warung. Karena terasinya ono sing liyane. Gitu ya. Sambil milih telur itu. Wingi kae dia ngomongin aku ngene-ngene padahal dianya sendiri kayak gitu, ora sadar. Hati-hati ya, dalam keseharian kita terkadang kalau bukan kita ada orang yang seperti itu. Dan ketika kita berada di situ dan tidak berani untuk mencegah, maka haji kita itu belum mabrur, Bu. Haji mabrur itu adalah mereka yang mendakwahkan kebenaran dan berani mencegah kemaksiatan. Nek kita cuma diam dalam mulut, dalam hati kita, ora apik ning ngono kuwi, ora apik. Ning dalam hati tok, maka itulah selemah-lemah iman. Haji enggak kayak gitu. Lihat sesuatu yang keliru, luruskan dengan keilmuannya. Makanya seorang haji itu enggak berhenti cuma saat di Mekah, belajar di Mekah, hafalan doa-doanya. Habis itu pas balik wis lali. Haji itu tidak berhenti belajar. Sudah punya pengalaman di tanah suci, itu dia sebarkan, dia undang orang lain dengan ceritanya. Nek memang suka cerita, ya cerita aja nggak apa-apa, tapi cerita tentang kenikmatan di Mekah sehingga orang lain juga tergerak hatinya. Oh ya kok kayaknya aku juga pengen yo. Oh iya daftar aja nang di. Pokoknya nang itu agent gitu ya. Ada nggak di sini yang punya agentnya gitu. Nah, sekalian tadi nggak nitip pesen, saya promosikan sekalian, ya, gitu, ya. Jadi kita yang menjadi haji ini tidak pernah berhenti belajar dan berbuat kebaikan. Itu haji, karena semakin hari dia semakin bertakwa, gitu, nggih? Kita lanjut lagi. Tanda mabrur dalam keseharian seorang yang sudah naik haji itu adalah apa? Menjauhi maksiat. Menjauhi gibah, gosip, namimah, ya kan? Fitnah, gitu ya. Cerita yang tidak ada dasarnya, gitu. Membicarakan orang lain, bahkan kadang ada yang saking beraninya, aku ora takut. Nah, ngomong depan orangnya, nyakitin hati orang juga dia merasa biasa saja.
Orang yang sudah berhaji tadi kembali berhati-hati dalam bersikap dan bertutur kata. Nek aku bikin dia kayak gitu, kira-kira aku suka nggak ya? Jadi dikembalikan ke diri sendiri. Aku mau nggak diperlakukan kayak gitu? Contoh gampang Bu, kita kalau yang sudah haji salaman aja beda sama orang yang nggak belum haji, ya. Salaman beda Bu. Orang yang sudah pergi haji, di sana kan kita ketemu orang dari berbagai negara. Udah biasa ketemu orang banyak. Nah saya sendiri belum ketemu orang, paling dari PNJ Bu, Papua Nugini. Itu pun saya lari karena mereka apa? Mereka mereka itu pemberontak gitu ya, jadinya suka bunuh-bunuhan gitu ya. Saya waktu tinggal di sana tuh masih ada penembakan gitu ya. Jadi kalau agak pergi ke daerah daerah perbatasan, nah itu nanti nggak lama nggak pulang, udah hilang aja di jalan kayak gitu tuh, ya. Jadi memang kami di sana dulu itu, ya makanya suaranya juga gede kan dalam rangka teriak kalau ada apa-apa gitu ya. Tolong gitu ya, seperti itu. Ya jadi kembali menjauhi maksiat. Orang yang sudah haji itu kalau salaman dengan orang, itu betul-betul dilihat orangnya. Gak cuma sekadar gini, lagi asik ngobrol nih ya. Sudah selesai pengajian, kan biasa salaman. Biasa salaman. Tapi saking asik ngobrol dengan temennya, yang salaman, oh ya gimana itunya? Oh iya, terus. Haji mabrur, nek salaman yang bisa menggugurkan dosa itu dipegang dengan erat. Kalau Nabi sendiri, ini nek temennya belum lepas, Nabi belum lepas. Itu Nabi tuh. Ya. Maka kita kalau salaman itu jangan cuma atau kalau enggak, ya gini Bu. Nah, ini yang menggugurkan dosa tuh di sini. Ya, sambil melihat orangnya, jangan kasihkan ngobrolnya nanti dulu, salaman dulu, ya, ini enggaknya, kalau enggak cuman seret, ya, gitu ya. Nah, kita mulai rubah ya Bu. Jadi orang yang bisa orang yang bertemu dengan kita betul-betul merasakan bedanya, benar dia akhlaknya baik. Karena dia memang ilmunya sudah lebih dari saya. Oh kurang ya Bu. Kurang 20 menit ya kayaknya ya. Ini katanya tadi suka gak suka, selesai gak selesai, harus selesai jam 7. Saya percepat. Kemudian tanda mabrur yang berikutnya adalah apa? Konsistensi dalam ibadah. Orang yang pergi haji, ibadahnya beda sama orang yang belum haji. Jangan sama. Ya, podo-podo angel ya sholat. Waktu di Mekah mah rajin sampai yang namanya sunah-sunah rawatib hajar semua sampai nang tanah air podo wae karo yang belum haji. Leng haji tadarus kosek nek aku lega. Iki bedanya ya. Jadi di sini nih konsistensi dalam ibadah. Seorang yang sudah pergi haji nggak boleh sama dengan orang yang belum haji. Kita bukan ingin menjadi seorang yang lebih istilahnya apa ya? Eksklusif bukan. Tapi eksklusif dalam hal beribadah. Karena apa? Eksklusifnya kita dalam ibadah itu juga menjadi dakwah bagi orang lain. Nek kita sama dengan mereka, walah, nyatanya kuwi haji juga ya podo wae kok. Nek siang awan Ramadan ya tetap ngerokok. Harus beda, ya. Seperti itu. Yang terakhir, seorang yang sudah berhaji itu pengaruh positif di lingkungannya harus nyata. Ya, dakwah. Dia harus rajin dakwah. Bukan kalau memang tidak sanggup untuk berkata-kata dengan kata-kata, maka dakwahlah dengan sikap. Pribadinya lebih baik, anak-anaknya yo baik, suaminya, pasangannya juga baik. Semua menjadi contoh yang baik untuk masyarakat. Itulah haji yang
mabrur. Ning udah jadi haji, kelakuannya jadi contoh. Ning contoh sing ora apik, maka itulah haji yang tidak mabrur. Itu yang dibilang banyak yang sudah ke sana, tapi tidak banyak yang bisa meraih haji mabrur. Maka itu ibu-ibu semuanya dan juga bapak-bapak haji yang ada di sini ya, kita nggak boleh berhenti. Kesolihan itu jangan berhenti hanya pada panjenengan sendiri. Tolong itu didakwahkan. Kita punya tugas dakwah. Sekarang berada di komunitas ini yang jadi pertanyaan, apa dampak dari komunitas ini untuk masyarakat? Kita sekarang punya PR besar loh Bu, Pak. Yang terbaru ini masalah miras. Ya. Ini sudah gampang untuk menjualnya, udah dilegalkan. Cukup bikin NIB dari kamar. Langsung bisa jualan. Ini masa depan anak cucu kita, Pak, Bu. Ya. Nek kita diam, komunitas ini diam, tidak bersuara, maka tunggu 10-15 tahun yang akan datang. Bagaimana Bantul ini, khususnya di Ringin Harjo, anak-anak mudanya seperti apa? Tugas kita untuk mendakwahkan. Kita nggak bisa Bu sekarang untuk istilahnya gini ya, kayak mau demo atau apa, pokoknya nggak boleh ngelegal, nggak bisa. Maka perkuat akidah anak cucu kita, perkuat keimanan mereka. Jalin hubungan dengan anak cucu kita, jangan diem-dieman. Yang bapak-bapak rajin-rajinlah bertanya kepada anak laki-lakinya. Yang ibu-ibu dampingi anak perempuannya. Kalau aku udah nggak punya anak perempuan, anakku semua udah mentas, yo cucu. Tanggane betul. Itu tadi yang saya bilang, dakwanya nggak berhenti hanya untuk diri kita, tapi juga ke masyarakat, minimal ke tetangga kiri kanan kita. Mereka tahu kalau dengan Haji Rohadi itu wis mantep banget, itu udah jadi dakwah. Aku nek ono apa-apa aku ke tempatnya Bu Wiwi, insya Allah rampung. Itu dakwah. Ya, maka tadi perbaiki pola pikir kita. Pola pikirnya apa? Saya tidak mau jadi haji yang biasa-biasa saja, bahkan yang tidak mabrur. Yang saya inginkan adalah menjadi haji mabrur. Maka perbaikilah sikap kita, perbaiki tutur kata kita, perbaiki dakwah kita di masyarakat. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Maka akhir kata dari ini semua, haji mabrur adalah tanda diterimanya ibadah haji kita, yang tercermin dari perubahan positif sikap dan tutur kata kita, ya. Maka seorang haji yang mabrur itu setiap harinya pasti bertambah baik, ya. Bertambah baik, caranya gimana? Belajar, ya. Maka saya berdoa semoga setiap kita yang ada di sini bisa menjadi haji yang mabrur, yang bisa mendakwahkan kebaikan Islam kepada siapa saja, dan Allah balas dengan surga yang tinggi. Itu saja dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangannya. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim wa astaghfiru minkum, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bekaten Bapak Ibu paringipun pengaosan saking Ibu Nyajah Nida. Mugi-mugi estu kathah manfaatipun tumrap kula panjenengan sedaya. Wekdal tasih 10 menit kita sunaken doa saking Bapak Pembina panjenenganipun Bapak Haji Imam Mawardi. Semoga